Apa Eh, yang aku perintahkan kepada engkau makan berkaki eh, empat. Jangan kamu eh, tolak. Petrus tadinya kan Yahudi juga. Dia tidak Sekarang mau ada nggak dia mengatakan memerintahkan makan babi? tidak makan babi, tetapi itu bagian daripada kaki empat. Berarti Kaki babi juga empat, bisa meja dimakan. termasuk, meja. Anjing bisa dimakan. Nah, Kalau meja itulah kamu, itulah kamu dimakan. hebatnya. Kalau meja adalah Indra, makanan Indra, Indra, dimakan. Indra. Kalau Suma, Bang Suma adalah anjing, saya Indra, Indra, makan. Indra. Indra, Ah, mati meja. Indra. Mau makan saya nih orang. Dengarkan dulu saya, Iya Indra. kan, Ayo, Bang Edi, Suma lanjut, Indra, Bang Edi. dengar dulu Ini saya sebentar, satu detik, pasti satu saya detik. makan. Dengarkan saya dulu. Retorikanya ini agak lain kurasa. Silakan, Indra, silakan. apa gunanya Taurat buat Kristen? Taurat. Buat Kristen apa gunanya? Tuh itu pedoman loh. Oke, pedoman. Pedoman Taurat itu menyembah berapa Tuhan? Satu. Satu. Siapa nama Tuhan itu? Namanya Allah Tuhan dan Roh Kudus. Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Parah ini lagi masa Tuhannya. Nabi Musa kayak gitu-gitu, aduh capek deh. Udahlah. Orang gila ini mah. Tidak. Saya pelajari segala sesuatu, makanya saya mau mengajar kepada, ini baru tahap dasar loh. Saya belum membawa Anda kepada dimensi roh. Tim meja. Ayo, kita bahas roh. Ayo, saya ke dimensi roh. Yuk. Ya, Ayo. kita masuk dimensi roh. Sedap. Luga tabunan panggil Gurunda. Ayo. Itu. Sekarang Ayo, kita iblis masuk itu dimensi roh. roh, ya. Sembahanmu juga roh. Oke. Bedanya di mana? Ya, roh beda. Beda. Mati meja. Iblis tidak berwujud. Iblis tidak berwujud. Kalau roh Bisa tidak berwujud. Yes. Wah. Ya. Haleluya. Halilintar. Yang mana yang betul? Yes. Kalau Anda melihat, Bung, kalau Anda melihat di dalam Lukas 24 nomor 37, di situ pneuma disebut hantu. Berarti Yohanes 4 nomor 24, Tuhanmu itu juga hantu. Betul nggak? Saya buka. Berarti Saya dengar Anda dulu. selama ini menyembah hantu. Gimana Di dong? mana tuh? Ada di mana tertulis di mana? Yohanes 4 nomor 24. Yohanes. Theos Yohanes. itu adalah hantu. Selamat Maka malam. sembahlah dia, kata dia. Sudah Berarti jangan selama anda, ini, Bang Juma, saya mau bertanya kepada Anda. berarti Jadi selama begini. ini Anda menyembah hantu. Tidak. Begini, Bang Juma. Saya suruh pikir Bang Juma punya pengertian dibawa kepada Lucifer itu di dalamnya. Bukan, jangan ke situ dulu, terlalu berat, nanti pingsan semua kalian. Ini dulu, Tidak, saya Lukas ikuti 24 saja. nomor 37, coba Anda terjemahkan dulu di situ. Berapa? Terjemahkan dengan jujur. Lukas Oke, 24 berapa? nomor 37. Lukas 24 nomor 37. Waduh, Ya. saya terbang ini terpaksa saya mesti pakai roh nih. Ya, silakan. 24 nomor 37, saya baca. Ya, 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 37. ya. 36. Loh, kok 36, salam alaikum. Tidak menyangka bahwa mereka melihat hantu. Hantu? Itu ketika Yesus Hantu kan? menampakkan diri. Hantu kan? Apa original teksnya hantu di situ? Kena kau di sini. Tidak. Oh no, no. Coba kamu Mereka buka menyangka. original teksnya. Kata hantu itu berasal dari bahasa Yunani, artinya apa? Hantu ya, Anda kasih tahu lah, iblis kah setan ya sama. Inilah, Popo. ini, ini yang saya katakan tadi. Kalau cuman model Ada keras-keras saya suara tidak kayak menyangka begini, ngomong sambil ngedan kayak orang mau semua orang bisa. Tidak. Tapi isinya itu nggak ada. Itu Mereka saya mau kasih ketakutan penjelasan kepada sebab Anda. mereka mengira melihat hantu, pneuma. Yang kau sembah Iya. itu pneuma. Pneuma itu tadi apa? Anda melihat teks dulu. Hantu. Oke. Terus Anda baca selanjutnya Ya, tidak? ceritanya nih. Anda Yohanes baca 4, selanjutnya tidak? Yohanes 4 nomor Anda lihat. 24. Sabar dulu. Theos Anda itu stop di situ. adalah pneuma. Maka sembahlah Tidak. dia di dalam roh dan kebenaran. Berarti Theos itu adalah apa? Tuhan, jangan kita lari situ. Tadi kita kayak Parah. itu dulu Lukas 24 ayat 36. Kita lanjutkan ke kau.
Akan tetapi ia berkata kepada mereka, maka kamu terkejut. Dan apa sebab Teos itu adalah Bang Indra ada saya, mentok ke saya, jangan terbang ke surga. Dia tangan. nyangkut dia di pohon, Ustaz. Kalau ditanya itu jawab, Bro. Jangan ngomong sendiri ya. Teos Lihat, itu saya adalah jawab nih. Lihat tuh, lihatlah tanganku dan kakiku. Bukan itu Tidak ditanya. ada, bukan itu. Iya, Mereka tadi yang ketakutan sebab mengira Iya. melihat pneuma, sebab mengira Oke. melihat hantu. Pneuma. Baca di Di bawahnya. dalam Yohanes 4 nomor Di 24, bawahnya. teos itu Anda lari dari adalah situ. pneuma. Berarti teos itu adalah Jangan Anda lari dari situ dulu. Anda bersama modal kata itu tidak bisa. makanya Al-Quran Anda sedang mengatakan berproposal loh. bahwa yang Anda mereka sedang sembah itu adalah berproposal. Anda sedang berpuisi. setan yang durhaka. Ini sebuah peristiwa yang tidak bisa diambil sepotong-sepotong, Bang Juma. Iya. Ngomong sambil ngedas. Ini sedang. Nggak gitu Makanya cara Anda belajarnya. Makanya kalian itu harus belajar original teks supaya nggak dibodoh-bodohi sama terjemah. Di dalam Tidak. Lukas 24 nomor 37, Yesus dikira hantu. Di situ hantunya bahasa Yunani pneuma. Yohanes 4 nomor 24, Tuhannya disebut pneuma, berarti sembahanmu itu adalah hantu, makhluk halus. Tidak. Nah, Theos. itu berkesesuaian ketika Yesus Theos mengatakan, itu Yunani. waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, membawa namaku, menggunakan namaku, dan berkata, akulah dia. Matius Betul. 23, 24, 25, 26, di situ dikatakan, Betul. waspadalah kepada Mesias palsu, Palsu. Yesus Betul. palsu. Nah, berarti setelah Yesus terangkat ke langit, muncul kemudian Yesus palsu. Sedangkan yang ditemui oleh Paulus di dalam padang gurun ketika dia ke Damsyik itu adalah roh, makhluk roh. Akulah Yesus. Itu pneuma itu, roh, makhluk gaib itu, makhluk halus. Nah, itulah yang kau sembah. Kamu tahu. Jadi saudara Indra ini, tunggu saya simpulkan dulu. Berdasarkan Matius 24 nomor 23 sampai 26 dan juga Lukas 21 nomor 8 dan juga Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 15 dan juga Lukas 10 18 dan juga Wahyu 22 nomor 16 dan Kisah Para Rasul 22 nomor 4 nomor 5 dan Kisah Para Rasul 9 nomor 4, 5, dan 6 dan juga nomor 7 dari Kisah Para Rasul 22 itu benarlah bahwa yang disembah kemudian oleh Kristen itu adalah bintang timur alias makhluk halus. Nah, itulah. Silakan Anda terjemahkan sendiri. Endingnya ada di Lukas 24 nomor 37. Silakan. Masih Oke, ada mulai kompantrin Bang Andi. Kasih teman kita ini 2 papan. Yesaya ya. Ya, Yesaya 14 nomor 12. Nah, Yesaya 14 ya. Kita dari situ dulu. Saya akan ajarkan Bang Suma. Kita terbang ke surga Bang Suma. Saya bawa Bang Suma terbang ya. Terbang ke surga, nyangkutnya di pohon. Gimana Engkau dong? sudah jatuh dari langit, hai bintang timur. Betul? Bintang timur. Putra Betul. Fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hal yang mengalahkan bangsa-bangsa. Lucifer. Kita kembali ke Wahyu 22. Nomor 16. Aku adalah Siapa Tuhan, itu? yaitu keturunan Daud. Sebentar, Akulah saya bintang jelaskan ke timur. Bang Suma. Siapa itu bintang Saya timur? jelaskan ke Bang Suma. Yesus. Bintang timur itu siapa, Bang? Yesus. Di mana Yesus Jadi pernah begini, mengaku Bang. bintang timur? Tunggu. Di mana jadi Yesus begini. pada saat penginjilan mengaku bintang timur? Akulah terang dunia. Enggak, Barang bukan siapa itu. percaya kepadaku, dia Bukan tidak itu. akan... Kalau apa? yang akulah terang dunia itu PLN juga terang dunia, matahari juga Oke. terang dunia, bulan juga terang Oke. dunia. Nah, yang harus Saya Anda percaya pahami, dulu. dengar dulu. Ketika Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka, ada enggak kemudian pengajaran firman yang Yesus sampaikan di tengah-tengah Bani Israel mengaku bintang timur? Ada enggak? Senang copot ayat tapi nggak mau dengar. Oke, Ada enggak? Silakan saya paham. Anda comot-comot ayat, silakan Anda comot-comot dalil Sekarang saya di jelaskan dalam dulu. Bible Enggak, Anda. dengerin saya Ada loh, enggak kalau- Yesus pada saat penginjilan mengaku bintang timur? Silakan. Jelas, saya jelaskan. Ya. Di dalam Yesaya 14,
itu Lucifer sesungguhnya dia mengaku sebagai bintang timur. Ingat, itu bintang timur itu cahaya pagi matahari loh. Nah, Lucifer ini dia mau merebut takhta Allah dan dia menganggap dirinya adalah bintang timur, itu putra fajar. Jadi dia membanggakan diri bahwa dia adalah bintang timur. Sehingga ketika Yesus, dia Wahyu 22, di situ dikatakan dia bintang timur yang telah jatuh ke dunia. Tetapi Yesus itu adalah gambaran loh. Itu menggambarkan Gambaran bintang timur. Yesus adalah bintang Gambaran timur Lucifer yang maksudnya. Ini Jadi Yesus ini gambaran Lucifer. Bukan, ini sebuah paradoks yang yang satu negatif, yang satu positif. Iya, kalau begitu di mana pernah Yesus? Tunggu. Di mana Yesus pernah mengaku bintang timur pada saat dia penginjilan? Kan Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang mengatasnamakan aku. Akulah Yesus. Berarti orang ini mengatasnamakan Yesus. Ayo, di mana Yesus pernah mengaku bintang timur? Yesus yang asli maksudnya di mana? Di mana tuh? Itu dulu. Dengar. Iya, saya dengar. Ini Lucifer. Dia mengaku dirinya sebagai bintang timur. Lalu ditulislah Yesus berfirman, dialah bintang timur yang telah jatuh ke bumi. Sementara siapa itu? Lucifer dong. Lucifer. Berarti yang datang di Pulau Patmos itu, berarti yang datang di Pulau Patmos itu adalah bintang timur Lucifer yang ngaku-ngaku sebagai Yesus. Betul? Anda salah. Tadi saya sudah bilang, ini penggambaran, ini bukan gelar, ini bukan sebutan, tetapi ini penggambaran bahwa yang satu bintang timur yang telah jatuh. Di mana Yesus pernah pada saat penginjilan mengaku bintang timur? Di mana? Dia tidak mengaku, tapi ini lalu siapa? Lalu siapa yang di Pulau Patmos itu mengaku bintang timur? Itu siapa? Siapa? Yang di Pulau Patmos mengaku bintang timur itu siapa? Tidak, itu Tuhan yang datang kepada Yohanes. Itu Tuhanmu. Bilang aja gitu. Langsung bilang, itu Tuhanku. Udah selesai. Kami nggak ada hak untuk melarang itu. Silakan aja. Karena Al-Quran memang mengatakan itu. Bahwa yang kamu sembah itu adalah iblis. Itu saudaraku. Bukti. Kita mau cari bukti nih. Bukti. Yesus membangkitkan orang mati. Iblis tidak bisa. Yesus menyembuhkan. Bukti bahwa dia kemahakuasaan. Waduh, sakit ini pare. Ini dipungut di mana orang ini? Pare. Bisa saudara. Mohon izin saudara. Saudara, mohon izin boleh. Saudara, bisa Anda bacakan Kisah Para Rasul 2 nomor 22? Ingin dengar? Ya, silakan dibaca dulu. Anda kan rajin baca Bible tuh. Kisah Para Rasul berapa? 2 nomor 22. Rasul berapa? 2 nomor 22. Ya, Kisah Para Rasul 2 butir 22 tentang masalah mukjizat. Silakan Pendra. Rakyat mendengarkan Paulus sampai kepada perkataan itu, tetapi sesudah itu mereka mulai berteriak katanya bukan itu. Pendra bukan itu. Salah. Ayo pitikan negara ini sing. Berapa? Ada versi baru dia baca lagi. Di mana? Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Oh, Kisah Para Rasul. Sorry. Yang saudara baca tadi apa? Sama itu 22. Kisah Rasul 2 ayat 22 Nah, bacalah. 22 ya. Demikian firman Tuhan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan dan mujizat-mujizat tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Yes. Sudah. Halo. Yang dilakukan oleh? Yang dilakukan sebentar supaya jangan salah pengertian ya. Yang dilakukan dilakukan Allah Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan dan mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Berarti yang melakukan itu siapa? Allah melalui Yesus. Berarti Yesus ini orang yang diberi kekuatan dan mujizat serta tanda-tanda.
Makanya Yesus itu bukan Tuhan. Jadi yang mengaku sebagai bintang timur itu bukan Yesus asli, tetapi makhluk halus. Dengar. Dia tidak akan pernah mengatakan sesuatu bagi dirinya. Kadang-kadang dia berdiri sendiri, tetapi kadang-kadang dia selalu berkata Bapa. Karena apa? Dia tidak bisa dipisahkan dengan Bapa loh. Ini kamu mengatakan hal-hal ini itu bisikan dari mana? Roh Kudus, saya ini Yesus ada dengan saya. Di dalam rohnya, makanya saya doakan terbang. Inilah yang disebut roh halus. Tidak loh. Sadarilah Bung, sadarilah Yesus itu ketika dia penginjilan tidak pernah mengaku kepadaku diberi kuasa di langit dan di surga, nggak pernah, di surga dan di bumi itu nggak pernah, tidak pernah mengaku kemudian, tidak pernah mengaku Alfa dan Omega, tidak pernah mengaku bintang timur. Itu Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Yang mengajarkan itu semua adalah makhluk halus yang ngaku Yesus. Nah, itu kau sudah banyak. Apa? Bang Suma, Indra saya dulu, Indra. Minta maaf Bang Suma ya. Bang Suma tidak tersinggung kah? Enggak. Ini curiga saya. Bang Suma pakai sesuatu di dalam badan. Apa sih? Begini saudara Indra, saran saya gini, saudara masih punya ibu, orang tua, saudara Indra, ibu masih ada, masih hidup, ibu masih? Semua sudah meninggal. Tapi istri ada? Ada. Nah, besok suruh istri ke pasar cari kunyit. Setelah dari pasar, istrinya suruh kunyit campur beras. Setelah halus nanti semburkan ke wajahnya abang ini. Mudah-mudahan Lucifernya bisa keluar. Nah, itu kan praktik perdukunan. Berarti Anda memakai itu asal diporo otak. Ya diporo. Benarlah Bang. Aduh abangku ini. Atau kalau abang punya tetangga yang pakai siri, ada kan yang pakai siri yang sampai berhari-hari di mulutnya tuh. Itu ambil itu jemur, habis itu Anda gulung pakai kertas, isap pakai rokok kayak rokok. Insya Allah mudah-mudahan abang bisa sembuh gitu ya. Sampai parah itu mah. Dan Zuma, saya ini sehat walafiat. Makanya ketika saya cuma bilang jiwanya yang rusak ya. Zuma, saya bilang Bang Zuma hati-hati. Bang Zuma ini saya curiga ada memakai sesuatu dalam badan. Kemana-mana ngomongnya. Ya, ketika Bang Zuma bilang saya ada roh halus, saya juga berkata, Bang Zuma ini betul loh. Saya kemana-mana pakai rompi anti peluru, Bang. Dan Bang Zuma itu punya memakai untuk udah cek kodam aja kalau gitu, cek kodam. Aduh, saudara. Jadi Indra, ntar dulu Indra. Ya, Tuhanmu itu roh ya? Parah. Ya, benar. Saya dulu lah, saya di Kalau bawah. Tuhanmu itu roh, ntar dulu Bang Rob. Kalau Tuhanmu itu roh itu makhluk nggak? Itu roh itu makhluk nggak itu roh? Roh? Iya. Roh itu hidup. Roh itu makhluk atau bukan? Hidup. Makhluk atau bukan? Makhluk di bumi. Iya. Ciptaan nggak? Itu roh itu ciptaan nggak? Tidak. Oh, roh nggak diciptakan? Tidak. Yakin? Benar loh. Aduh, dikasih data nanti. Lo kasih data bagaimana kalau ciptaan? Tidak apa-apa. Baca di mana itu? Zakaria 12 nomor 1 coba baca. Zakaria 12 ya? Ya, nomor 1. Coba, kalau saya agak lama baca kalau Bangka. Saya buka ini karena dia tersusun banyak ya. Jadi Zakaria berapa? 12 nomor 1. Zakaria 12 nomor 1. Cek kodam nanti ke Banjuma habis ini. Ada pakaian dalamnya Banjuma. Iya. Pakaian dalam. Jangan takut. Zakaria berapa? 12 nomor 1. Firman Tuhan tentang Israel, demikian firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Itu roh itu ciptaan atau bukan? Oke. Ciptaan atau bukan? Saya bilang kalau yang di bumi ciptaan, tapi yang di surga tidak. Oke.
roh yang ada dalam diri Yesus waktu hidup di bumi ciptaan atau bukan? Tidak. Karena Bukan itu di berasal bumi dari dia. surga. Kan di Tidak, bumi dia. itu berasal dari surga. Kan di bumi dia. Iya, tapi dia diperanakan dengan baik. roh. Yesus itu Jadi manusia dia- enggak? Ada Yesus roh itu Allah di manusia. dalam dia, Entar dulu 100% dengerin. Allah 100% manusia. Yesus waktu di bumi dia manusia enggak? Yesus manusia. Manusia. Baca lagi Manusia. Zakaria 12:1. Manusia. Roh di dalam diri manusia ciptaan atau bukan? Roh di dalam diri manusia ciptaan atau bukan? Huk. Huk. Yesus bukan ciptaan, Bu. Roh di dalam Yesus diri manusia, dilahirkan. roh di dalam diri manusia Itu ciptaan beda. atau bukan? Hik. Hik. Ya, Baik. betul. Roh di dalam diri Betul. manusia ciptaan. Oke, Yesus Jadi satu. Yesus di bumi manusia enggak dia? Oke. Tapi kalau Allah, Yesus, Saya dia tanya 100% Yesus. Yesus waktu di bumi dia manusia atau bukan? manusia. Oke, roh di dalam diri manusia ciptaan atau bukan? Dia manusia Allah. Roh di dalam diri manusia, manusia Yesus Allah. Jadi di dalam ciptaan dia atau ada- bukan? Jadi pura-pura budak ini mah barang yang bisa Bukan. dibersihkan Iya, roh. dibudak-budakin. Dia roh Allah. Beda karena dia diperanakan dalam roh. Dia diperanakan dalam roh. Cuma lewat manusia. Kandungannya Maria. Tetapi Saya ulang tidak ada lagi. unsur ciptaan di situ. Saya ulang Kalau lagi. ciptaan manusia yang di bumi, di surga tidak bisa ada ciptaan. Saya ulang lagi. Yesus manusia enggak waktu di bumi? Iya enggak waktu di bumi. Manusia Yesus Allah. manusia, baik. Roh di dalam diri manusia ciptaan atau bukan? Roh di dalam manusia ciptaan. Oke, Yesus manusia enggak waktu di bumi? Manusia. Roh di dalam diri Yesus ciptaan atau bukan? Roh yang dilahirkan oleh nenek Roh Kudus. kiper lah. Jadi bukan ciptaan. Udahlah. Lu nggak bisa diskusi bahasa Indonesia percuma. Lanjut lagi yang lain. Tidak bisa Lu nggak nyambung ngomongnya, Tidak cuma bisa segitu go. doang. Udahlah. Tidak bisa Lu go. cari lu Ya. cari daun sirih aja udah, betul kata daun sirih campur kunyit. Jangan, Halo, itu halo. makanan orang Papua. Halo, malam. Malah. Selamat malam. Indra, bentar. Saya mau tanya Bang Cuma ya. Boleh Bang Cuma saya tanya? Bang Cuma masih monitor? Ada monitor, Pak. Silakan mau tanya apa? Oke, tadi kan Bang Cuma kan senang copot-copot ayat Alkitab dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus ya. Sekarang saya tanya. Di Ibrani 1 ayat 8 sampai dengan 10. Itu kalau mungkin bisa dibaca. Indra tolong dibacakan, Rah. Di berapa? Di berapa? Saya pakai saya. Ibrani 1 ayat Oke, 8 Ibrani sampai 1. dengan 10. Ibrani 1. Sebentar ya, Bang ya. Ibrani 1 nomor berapa Bang Rob? Nomor ayat 8 sampai 10. Bacanya pelan-pelan biar dimengerti semua orang. Ini Ibrani. Satu ayat. Ini Ibrani firman Tuhan ya? Pokoknya semua kejadian sampai wahyu itu semua firman Tuhan. Oke. Jelek buruk semua Bang, dicatat. Ibrani Dan itu 1 ayat kalam 8 sampai 10 ya. Ya, betul Tetapi pelan-pelan. tentang anak ia berkata, takhtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Oke Bang, sampai 9. Oke, saya mau nanya. Data yang Ayat sudah Anda 10 baca, udah dibaca, saya udah mendengar. Pertanyaan Ayat saya, kok 10 Yesus udah. nggak ada di sini? Ayat Bagaimana? 10-nya udah belum? Ibrani Ayat 1 sampai Ibrani 1 8 sampai 10, apa fungsi Yesus di sini? Itu Allah Tetapi tentang memanggil anak ia Yesus. berkata, takhtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Di sini Ibrani 1 8 sampai 10 ada anak, ada Allah. Nah, siapa itu yang dua? Siapa itu? Makanya saya jelaskan. Itu Allah memanggil Yesus itulah adalah Allah. Yang kedua ayat 10-nya. Dengar Di dulu. sini ada anak, ada Allah. Siapa itu? Makanya dengar, saya jelaskan. Itu ayat 1, ayat 8-nya itu Allah memanggil Yesus itu Allah. Yang ayat 10-nya
Allah memanggil Yesus Tuhan dan Allah mengatakan bahwa Yesuslah yang meletakkan dasar bumi. Saya nggak begitu nanyanya. Nomor 8 tertulis tetapi tentang anak ia berkata. Anak ini siapa? Yesus sang putra. Yesus. Tahtamu ya Allah, yang Allah ini siapa? Ya, Allah itu kepada Yesus. Allah memanggil Yesus. Saya nggak bilang tujuannya apa. Saya ulang ya. Tetapi tentang anak ia berkata, anak ini Yesus. Oke, dia pegang Yesus. Tahtamu ya Allah ini siapa? Allah, iya putra itu Yesus itu, Bang. Nah, ini ada dua kok. Gimana kamu ini kok? Ya, Anda salah. Saya ulang lagi. Tetapi dengerin baik-baik. Sebelum lihat tengahnya kamu. Ini anak ini siapa? Anak ini Yesus. Allah ini siapa? Omongnya pelan-pelan. Apa kamu tanya? Ya. Ini anak kan berkata, ini Yesus betul? Itu Allah yang berkata, Bang. Tetapi tentang anak ia berkata. Ya, tentang anak itu siapa? Sang putra. Oke, anak ini siapa? Putra Yesus Kristus. Yesus, Bang. Allah siapa? Allah itu kan Allah itu. Allah yang memanggil Yesus itu Allah. Iya, Allah dan Yesus ini sama atau beda? Kalau sama, Bang. Ini kiper lah. Kalau sama. baru satu kata loh, belum sampai berapa kalimat. Kelar kan? Makanya Anda pelan-pelan bacanya. Kamu bacanya pelan, lihat komanya, Bang. Ini kan di sini ada anak, ada Allah, sama atau enggak tuh? Sama. Wih, anak sama Allah sama. Loh, kenapa di Allah memanggil Yesus Allah? Kamu nggak lihat tentang ini saling memanggil loh. Ini ada yang memanggil, ada yang dipanggil, betul? Ya, karena satu. Oke. Yang memanggil siapa? Allah. Yang dipanggil? Ya Allah itu juga, Yesus. Kalau memanggil Allah gimana sih? Aduh, botol lah. Gimana cerita kamu ini? Memang nggak masuk akal. Benar-benar dah. Nggak bisa berpikir itu yang maksudnya. Bagaimana cara berpikir kalau Allah memanggil Allah? Coba kamu baca bahasa Indonesia kan jelas ya, koma jelas di situ. Coba baca pelan-pelan. Di sini yang memanggil siapa? Allah. Yang dipanggil? Allah juga. Ada berapa Allah? Satu. Saling memanggil? Ya. Ini mungkin pernah saling memanggil kok cuma satu. Ya betul, karena Anda sendiri nggak paham kan. Ayo udahlah. Aduh capek deh. Sekarang kamu ke ayat 10-nya biar kamu mengerti. Makanya jangan comot-comot. Ya baca tadi. 10 apalagi. 10 ya. Baca Indra. Baca yang keras. Saya nggak usah saya baca. Oh ya. Dan boleh. Pada mulanya ya Tuhan. Ya. Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit dalam buatan tanganmu. Siapa itu? Ya. Allah mengatakan Yesus memanggil Yesus Tuhan dan Allah sendiri mengatakan bahwa Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Enggak, yang menciptakan langit dan bumi siapa? Yesus sang putra tadi. Oke, Yesus yang menciptakan bumi. Ya, bukan karena Yesus Alfa dan Omega sebelum Abraham jadi. Baik, kita cek. Coba tunjukkan di mana ada data di Bible Yesus yang menciptakan bumi. Ya tadi itu, Bang. Nah, itu Allah sendiri yang mengatakan hal itu. Allah yang menyatakan Yesus yang menciptakan bumi. Iya, makanya kamu paham konteksnya itu enggak? Ya, baik. Yang menciptakan manusia siapa? Yesus juga. Jadi yang salah. Oke, baik, cukup. Yang menciptakan Maria? Yesus juga. Anaknya Maria siapa? Ya anaknya manusianya. Itu jangan lihat jasmaninya, Bang. Saya ulang-ulang dulu ya. Yang menciptakan manusia tadi siapa? Yesus. Yesus. Yang menciptakan Maria? Yesus. Lebih tua mana Maria daripada Yesus? Yesus yang lebih tua lah kalau lihat dari keilahinya. Lebih tua ibu daripada anak. Orang Abraham ya? Oke, lebih tua ibu daripada anak ya. Lebih tua anak daripada ibu. Ketawa dia sendiri. Iya. Dia tertawa dirinya sendiri. Ya udahlah yang salah-salah kan. Dia tertawakan dirinya sendiri. Iya, karena kalian senang salah-salah, yang kasih tahu yang benar ketawa. Loh, Anda yang ngomong loh. Yang menciptakan manusia siapa? Yesus. Ya. Yang menciptakan Maria? Yesus. Mana lebih tua Maria daripada Yesus? Ya Yesus lah, Bang. Oke, jadi anak lebih tua daripada ibu? Iya betul. Iya betul, tepuk tangan. Selesai. Mantap sudah, selesai. Mantap final, sudah. Final, oke lah. Udah selesai. Sudah selesai, Bang. Saya nggak mau menghakimi iman Anda loh. Iman Anda begitu ya, silakan saja, Bang. Oke. Anak lebih tua daripada ibu, oke? Iya, oke. Oke.
Tapi yang disusui Maria itu kakaknya Maria apa anaknya Maria? Oh, jangan lihat dari materi, Bang. Itu nggak jelas. Jasmani itu nggak jelas. Oh, jasmaninya itu nggak jelas. Karena itu bukan diajarkan iman Kristen, bukan itu, tipe itu. Oh, jadi Anda mengesampingkan Yesus pernah jadi bayi? Sama sekali, Bang. Oh. Sekarang di surga, kalau gitu kita kesampingkan. Yang mati di salib siapa? Yesus yang mati di salib. Itu anaknya siapa? Anaknya Bunda Maria. Yang menciptakan Maria itu? Ya. Jadi yang menciptakan Maria pernah mati? Ya. Buset dah pencipta mati. Ya, nauzubillah min zalik. Nanti Yohanes 10 ayat 17-18 dia berhak berkuasa untuk memberikannya dan berhak untuk mengambilnya kembali. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, itu nyawanya diberikan kepada siapa? Sendiri. Enggak, aku menyerahkan nyawaku dan mengambilnya kembali toh. Ya. Oke, diserahkan kepada siapa? Finalnya untuk mati, endingnya untuk mati dan hidup. Bentar sendiri. dulu, Anda yang bawa data sendiri, Anda yang yang aku mau menyerahkan nyawaku dan mengambilnya kembali. Pertanyaannya, nyawa Yesus itu diserahkan kepada siapa? Ya kepada biar semua orang tahu bahwa dia adalah hidup, Bang. Seluruh Iya, umat. nyawanya dititipkan di mana waktu dia mati di kubur? Ada, karena kamu harus jauh dulu, karena di Kristen itu Allah itu bukan nama orang. Tapi Saya nggak nanya itu, kan Anda yang bawa data sendiri. Iya betul, karena Aku konteks ini menyerahkan, dengerin, aku menyerahkan nyawaku dan mengambilnya kembali, kan gitu? Iya, kan dia Ya, mengatakan nyawanya itu diserahkan kepada siapa? Ya kepada umatnya, biar semua tahu bahwa dia Oh, adalah nyawanya Allah yang dititipkan, nyawa Tuhan dititipkan kepada makhluk. hidup. Emang manusia bisa dititip nyawanya, titip ke Tadi siapa? kan diserahkan dan diambil lagi. Ya, dia memberikannya untuk mengambilnya kembali, berhak. Ya, Artinya diberikan itu kepada waktunya siapa? berkuasa. Diberikan kepada siapa? Untuk seluruh orang, biar tahu bahwa dia Allah yang hidup. Oke. Jadi waktu dia mati 3 hari, nyawanya ditaruh di mana? Nyawanya tetap kekal, kenapa dia harus bangkit Ya kan kembali? mati, Bang. Ya mati, kenapa hidup kembali? Ya waktu dia mati 3 hari itu nyawanya disimpan di mana? Ya nyawanya, tanyalah kepada Allah Ya kan ada yang ngomong tadi nyawanya aku memberikannya dan mengambilnya kembali. Dia memberikan kepada siapa? kepada seluruh umat. Saya jangan double gitu, nggak Silakan Bang Yuma, lanjut lagi gantian lah, pusing gua. Enggak Iya, mengerti. Aku pusing, cuma mau memang. pastikan tadi. Yang dinetein Maria itu anaknya atau kakaknya? Bagaimana ulang Pak Bang Zuma, suaranya yang lurus, yang enak, agak keras, kok lembut ya. Yang dinetein Maria itu anaknya atau kakaknya? Anaknya. Anaknya. Berarti lebih tua Maria dong? Itu makanya saudaraku Muslim yang nonton di bawah, jangan itu Anda salah, karena kamu fokus Muslim itu senangnya logika, tapi iman Kristen bukan begitu. Ya enggak, jujur-jujur aja. Sebagai manusia nih, sebagai manusia Anda menjawab apa ketika dikatakan tua mana Maria daripada Yesus? Ya, tuannya Yesus. Lebih tua Yesus daripada Maria. Iya. Berarti ketika Yesus itu lahir, Yesus sudah berjenggot. Yesus sudah berkumis, gitu maksudnya. Itu Ketika dia bayi. Makanya Iya, maksudnya Bang Zuma nggak ketika lihat dia fondasi. lahir, ketika Yesus lahir, apakah kumisnya sudah panjang? Di sini. Udah berkumis dia pada saat lahir, Bang. Keteknya udah berbulu. Dan mungkin rambutnya udah putih pada saat dia keluar dari rahim Nggak Maria. begitu. Kembali ya yang edukasi Bang Zuma, yang jelas. Justru ini kita mau mengedukasi supaya orang-orang di bawah ini kan tidak iman, sakit masalah jiwa kan? iman. Jangan kayak Iya. orang sakit jiwa. Kamu yang sakit jiwa. Ini Yang masalah sakit iman. jiwa itu yang Kalau mengatakan saya tanya anak iman lebih kamu, tua kamu daripada mau nggak? ibu. Katanya iman kamu semua paling ngerocos. Yang dia Enggak, semua saya kalau dibuka. iman saya jelas Maria melahirkan anaknya manusia, Yesus. boleh. Jelas Karena itu. memang beda orang, beda wilayah. Anda kalau ditanya Maria tua mana, Yesus atau dirinya Maria? Orang Yesus adalah Allah itu sendiri. Bagaimana Anda mengatakan bahwa Yesus Kalau lebih dia ini? ada Kalau ke Allah itu manusiaan, sendiri, saya udah kenapa dia jawab. yang dilahirkan? Saya kan udah dijawab. Kemanusiaannya ya Yesus memang paling lebih tuaan Bunda Maria. Tapi kalau secara itu? hakikat ya Yesus lebih Ah. tua lah. Dia. Yang mana yang betul?
betul? Yesus Yang Alfa dan mana yang Omega. Bagaimana Anda betul? bisa membantah itu? Yesus yang lebih tua atau Maria lebih tua? Mana yang Dengar betul? ya, makanya dengar, saya jawab ya. Secara manusia, yes, Yesus paling baru lahir. Lalu secara Tapi apa? secara keilahian, Secara Yesus apa kemudian Anda bisa mengatakan bahwa Yesus itu lebih tua? keilahian, karena Yesus yang menciptakan langit dan bumi termasuk Oh, Anda. Yesus menciptakan tubuhnya gitu? Iya. Hah? Iya. Yesus Jangan keluar dari konteks, jangan keluar dari konteks. Yesus Kamu menciptakan tubuhnya, habis itu Yesus masuk ke dalam tubuhnya gitu. kan apa mustahil bagi Seperti kalomang. bagi mustahil sama Bang Juma. Enggak. Berarti Tuhanmu itu seperti kalomang. Ya terserah Anda, tapi kalau bagi Allah tidak ada mustahil bagi Allah. Lah ini kau katakan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Berarti Tuhanmu bisa menciptakan Tuhan gitu. Tes. Bang, Tuhanmu bisa menciptakan Tuhan? Bang? Malam Pak Hos. Iya, emang dasar diri sendiri mana? Iya, berarti Tuhanmu bisa menciptakan Tuhan. Iya, benar. Jadi kalau misalnya Tuhanmu bisa menciptakan Tuhan, berarti Tuhanmu bisa menciptakan 5 Tuhan, 10 Tuhan, 10 Tuhan. Bisa gitu? Oh enggak, tetap satu. Di seluruh dunia tetap mengaku satu. Tadi katanya Yesus itu Tuhan yang lebih tua daripada mamanya. Yang diciptakan oleh Tuhanmu itu berupa Yesus itu apa? Manusianya. Berarti Yesus yang keluar dari Maria ini bukan Tuhan kan? Tuhan. Mati bijak. Bagaimana? Mana yang betul? Makanya tanya kayak orang gila. Makanya kamu sendiri gitu gila. Kamu gak jelas. Habis ini Bang Beri, habis ini. Yang mana yang gila ini? Yesus itu. Kamu Yesus kan pakai logika. Saya udah bilang bahwa Yesus Allah itu melampaui segala akal manusia. Kenapa Anda sendiri pakai logika Berarti gini, Anda ingin menyampaikan bahwa untuk berbicara mengenai konsep ketuhanan Kristen, orang tidak boleh menggunakan akal, logika gitu. Ya bisa, tapi kamu bisa melampaui akalnya Allah itu. Bisa. Berarti kalau ada orang berbicara tanpa landasan akal, itu orang apa namanya? Bukan tanpa landasan, tapi sih ada batasnya, Pak. Loh, kalau landasan akal, jelas Yesus lebih muda daripada ibunya. Itu landasan akal. Pondasinya kamu nggak tahu, kamu hanya lihat atapnya. Kok jadi pondasi apa pula? Pondasi yang mana lagi? Pondasi gereja. Yang saya tanya, Yesus lebih muda daripada Maria, betul atau betul? Saya udah bilang itu kemanusiaannya. Iya, saya berbicara dalam perspektif kemanusiaan, karena Yesus itu bukan hewan, apalagi Tuhan. Yang saya tanya, perspektif kemanusiaan, karena Yesus nyata, bukan kambing, dia manusia. Berarti yang kita bicarakan ini manusia. Nah, lebih tua mana Maria daripada Yesus? Ya, tuanya ibunya lah. Tua ibunya. Berarti Yesus ini makhluk ciptaan Tuhan. Betul? Ya, betul. Tadi kan kamu betul. Berarti Kristen keciduk menyembah ciptaan Tuhan. Sekarang saya kasih dalil ya. Itu kan itu ya kesimpulannya itu ya. Jadi kesimpulan saya betul ya. Saudara, tunggu. Kita simpulkan dulu baru pindah ke tempat lain. Sekarang kesimpulannya Tuhan yang sembahanmu itu ciptaan Tuhan, betul? Iya, itu udah final. Manusianya benar ya. Berarti manusia yang kau sembah itu ciptaan Tuhan, betul? Oke, saya kasih dalil lagi. Anda bisa membantah. Izin Pak Hos, saya menanggapi dulu tadi. Tadi Bang Zuma bilang kalau Yesus itu Allah dan manusia itu tidak logis. Tidak logisnya di mana Bang Zuma? Karena kita mengenal Yesus Kristus yang adalah sepenuh Allah, sepenuh manusia itu. Tidak logisnya di mana Bang? Coba Bang tunjukkan. Kalau sebuah cincin sepenuhnya emas, apakah pada cincin itu ada karet? Berarti emas Bang. Dari sini Bang Zuma. Tunggu. Pak Mangro. Dari sini Bang Zuma tidak paham logis. Sebuah cincin sepenuhnya adalah emas, apakah sebuah cincin itu padanya ada kandungan karet? Jawab.
Nah, analogi yang Bang Zuma kasih itu tidak cocok dengan Yesus Kristus karena kami itulah tandanya bahwa analogi ketuhanan yang Anda usung itu tidak masuk akal. Bukan tidak masuk akal, Bang Zuma. Lalu yang Bang Zuma kasih persamaannya itu tidak cocok karena kami mengimani. Bagaimana tidak cocok, saudara? Anda mengatakan Yesus sepenuhnya manusia. Pada saat dia sepenuhnya manusia, apakah ada pada dirinya unsur kambing? Kalau Bang Zuma paham logik itu apa? A tidak mungkin adalah A yang sama dengan definisi yang sama. Nah, ketuhanan Yesus tidak sama dengan ketuhanan kemanusiaan Yesus. Ya justru karena itu, berbeda definisi. ketika Anda mengatakan Yesus sepenuhnya manusia, apakah pada diri Yesus yang sepenuhnya manusia ini ada kebinatangan? Itu sudah lain lagi, Bang Zuma. Gimana ceritanya manusia satu ini? Dari sini saya menilai bahwa Bang Zuma berarti tidak saya tahu logika juga menilai Anda, berarti dari Anda itu sepenuhnya waras dan sepenuhnya tidak waras. Logika Bang Zuma juga, Bang. Betul kan? Kalian masuk. Itu masalah ada pada diri Bang Zuma. Kalau kami orang Kristen masalah ada pada diri Anda. Bagaimana? Coba Anda mendefinisikan dulu. Definisikan sepenuhnya kepenuhan manusia pada diri Yesus itu apa maksudnya? Kalau dia sepenuhnya manusia, apakah pada dirinya ada ketuhanan? Karena kami mengimani begini, Bang Zuma, kemanusiaan Yesus Kristus dan keelehiannya tidak tercampur, tidak terpisahkan. Bagaimana itu? Bagaimana Anda menyatakan secara logika? Nah, bagaimana caranya Anda memberikan penjelasan hal itu? Bang Zuma udah bingung, memang akan bingung. Bukan saya bingung. Saya tepat sekali pada posisi yang Anda uraikan. Anda mengatakan tidak terpisahkan, tapi juga tidak menyatu. Saya nggak bingung itu. Ya, tapi saya minta Anda menguraikan itu dalam skala kemanusiaan kita sebagai makhluk rasio. Coba Anda jelaskan, bagaimana Anda bisa menguraikan sesuatu yang tidak terpisah, tetapi tidak menyatu. Gimana itu? Justru itu, Pak. Justru yang kami imani, Tuhan itu seperti itu. Bagaimana? Kalau Bang mau analogi dengan kita manusia tidak sama. Kita manusia tidak sama dengan Tuhan, Pak. Apa bedanya? Apa bedanya? Apa bedanya? Sekarang gini, apa bedanya? Mohon maaf nih, apa bedanya ketika saudara mengatakan, sabar dulu. Apa bedanya? Apakah Bang Zuma mau menyamakan diri Bang Zuma sendiri dengan Tuhannya Bang Zuma? Apa bedanya kalau ada orang dengar dulu? Bagus kan kalau kita saling mendengarkan dan menanggapi. Apa bedanya kalau saudara mengatakan bom-bom itu sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Tuhan? Apa bedanya? Coba Anda bedakan dengan Yesus. Itu dengan ciptaan, Pak. Tadi saya baru bilang. Coba Anda bedakan, saudara. Coba Anda bedakan antara pernyataan saya, bom-bom itu, kalau saya pinjam konsep Anda tadi, bom-bom itu sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Tuhan. Apa bedanya? Saya jawab. Ya, kalau manusia itu kan kelihatan. Kalau tidak bisa, kenapa nggak bisa? Apa bedanya? Apa bedanya? Coba Anda bantah saya. Saya mengatakan bom-bom itu sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhannya Kristen. Apa bedanya? Coba. Bedanya di mana? Makanya, bedanya kalau manusia kan kelihatan. Kalau jangan manusia, bom. Yesus manusia. Bom manusia, bedanya di mana? Bang Ruf, saya dulu Pak ya, saya dulu biar saya menanggapi. Bang Zuma katanya mau berbicara logik. Ini saya dari tadi Bang Zuma bertanya terus. Saya mau bertanya sedikit kepada Bang Zuma. Jadi Anda sudah nyerah nih ceritanya nih. Pertanyaan saya begini, Bang. Pertanyaan saya begini, Bang. Apa namanya? Apakah di dalam versi menurut Bang Zuma, apakah di dalam Alkitab orang Kristen masih ada sebagian ayat yang Bang Zuma meyakini bahwa itu adalah firman Tuhan? Ini melebar sih ya. Tidak ada, sama sekali nggak ada firman Tuhan di Bible Anda itu, nggak ada firman Tuhan. Nggak ada. Oh, berarti percuma Bang Zuma ngomong banyak dinonton oleh ribuan orang, percuma Bang. Kenapa bisa? Karena Anda iman bukan beriman bukan begitu. Anda datang membawa Bible Anda dengan mengatakan ini firman Tuhan. Tapi saya mengatakan tidak, itu bukan firman Tuhan. Saya buktikan dengan kitab Anda sendiri. Ketika Anda datang membawa kepada saya sebuah emas misalnya nih, Anda mengatakan ini adalah emas Bang Zuma. Tapi saya lihat emas itu bukan emas asli, palsu. Cara saya membuktikan bahwa yang Anda katakan emas asli itu adalah dengan mengurai isi daripada apa yang dikandung oleh apa yang Anda sangkakan emas. Begitulah Yesus. Anda mengatakan dia Tuhan, tapi faktanya Anda membantah sendiri apa yang Anda barusan katakan. Yesus itu adalah Tuhan. Oke, tapi Anda bantah, tapi dia juga adalah sepenuhnya manusia. Berarti Anda membantah diri Anda sendiri. Inilah yang disebut apa? Inilah yang disebut tagut.
Kecuali begini Bang Zuma. Alladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Ini yang sedang Anda perjuangkan. Anda mengatakan Yesus itu sepenuhnya manusia. Itu kan itu ucapan Anda kan? Tapi Anda bantah kembali dan Yesus itu sepenuhnya Tuhan. Anda yang membantah diri Anda. Kan ada masalah, Pak. Itu Kalau masalah bagi saya, Anda. Nah, kalau kita orang Islam nih, Allah satu-satunya Tuhan. Begitu yang lain bukan Tuhan. Kenapa? Karena cuma satu Tuhan. Yang Anda Allah pun tidak bukan mengimani makhluk. satu ayat di dalamnya. Yang lain makhluk. Kecuali. Nah, kalau Anda beda. Yesus itu manusia. Kamu bernarasi, Tapi Yesus itu juga adalah Tuhan. Nah, ini orang apa nih yang punya prinsip kayak begitu? Ditanya, dek, apa dek? Ini apa? Ini sepatu bang. Tapi ini juga adalah motor. Itu orang apa biasanya yang ditanya kayak gitu bang? Orang gila. Nah, orang gila. Sadar kalian? Sadar? Enggak? Enggak sadar? Jadi begini Bang Zuma. Itulah yang Bang Zuma, dikatakan saya Al-Quran. Yukhadi'una Allaha walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasrun. Itulah yang dikatakan Al-Quran. Coba ya, ada anak kecil ditanya, ini apa nak? Ini pisang. Bukan. Ini mangga. Anak kecil marah. Mana ada ini mangga? Ini pisang. Ini mangga. Pisang. Mangga. Nah itu anak kecil tuh. Akan ngotot pada kebenaran. Tapi kalau orang gila, ini pisang. Iya. Ini mangga. Iya. Ini sepatu. Iya. Ini kulkas. Iya. Itu orang gila. Sama seperti Anda. Ketika Anda saya tunjuk. Ini apa? Yesus bang. Ini Tuhan. Iya. Dia juga Tuhan. Gila. Gitu bang. Gimana? Bang. Iya, silakan. Atau kalau bukan Bang Zuma, ada teman-teman Muslim di sini yang masih mengimani minimal satu ayat saja di dalam Alkitab yang adalah firman Kembali Tuhan. aja ke Yesus Tuhan atau bukan, kembali ke situ aja Bang, jangan diputar-putar. Sabar dulu Pak. Saya pengen tahu. Karena dari tadi kan orang-orang Kristen yang di sini ditanya terus. Kami nanya satu saja tidak boleh, gimana sih? Kan tadi saya juga ditanya. Anda bertanya, saya jawab. Begini. Silakan. Apakah teman-teman di sini masih mengimani minimal satu ayat dalam Alkitab yang dianggap sebagai firman Tuhan? Sudah diwakili oleh Bang Zuma, jangan tanya semua. Enggak ada firman Tuhan di Bibel itu, enggak ada. Di dalam Perjanjian Quran Lama sampai Perjanjian Baru enggak ada firman Tuhan. Itu adalah Taurat, Zabur, Injil itu Pak. Coba. Enggak ada Bang, enggak ada. Berarti Taurat, Zabur, Injil itu sudah tidak ada lagi, sudah hilang. Gimana? Berarti Taurat, Zabur, Injil yang disebutkan di dalam Quran itu memang betul-betul sudah hilang, sudah tidak ada lagi. Taurat, Injil itu bukan yang disebut ya, bukan kitabmu itu yang dimaksud. Ya, enggak, saya tidak bilang begitu. Saya bertanya, apakah Taurat, Zabur, Injil yang disebut Quran itu memang sama sekali tidak ada lagi satu ayat atau gimana? Tidak dikatakan sebagai ada lagi dan tidak ada lagi. Tidak. Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Mengapa engkau mencampur adukkan antara hak dan yang batil? Jadi seibarat kemudian ada sewadah atau sebaskom air atau seember air yang bersih, kemudian dicampurkan kemudian ke dalamnya air solokan atau air got, ya maka tidak bisa lagi disebut sebagai air bersih karena sudah bercampur dengan kotoran, air najis. Seperti itulah kitab-kitab terdahulu, apalagi Bible. Bible itu nggak ada firman Tuhan, nggak ada, sama sekali nggak ada. Karena sifatnya hanya terjemah. Sama seperti Al-Quran. Al-Quran itu bukan, kalau terjemahannya itu bukan firman Tuhan. Terjemahan Al-Quran bukan firman Tuhan, tapi terjemahan dari firman Tuhan. Nah itu harus dibedakan itu. Memang pahit bang, mau kayak mana? Kita harus menguraikan kebenaran itu. Kita nggak usah bermanis-manis depan orang tapi menyesatkan. Mending kita jujur-jujuran. Ditanya, apakah menurutmu Bible Perjanjian Lama firman ada? Tidak ada firman Tuhan di situ. Nggak ada firman Tuhan. Oke, berarti fix ya. Nah, yang tadi abang bilang sudah sudah tercampur sama air kotor kan? Nah, berarti minimal ada kan tercampur, berarti ada kadar aslinya terus dicampur sama yang bukan asli. Nah, ada nggak satu ayat saja Pak Zuma? Di dalam Biblemu itu sifatnya terjemahan, kecuali Anda menunjukkan kitab yang dihasilkan dari penerimaan wahyu oleh Nabi Musa di Gunung Sinai. Tunjukkan, ada nggak?
Atau minimal ada data yang diterima oleh Nabi Isa kemudian ketika dia berada di Yerusalem di tengah-tengah Bani Israel. Ada tidak? Nggak ada kan? Lalu apa kewajiban saya untuk mengatakan itu adalah firman Tuhan? Nggak ada, Bang. Ya, kalau Bang Suma bilang tidak ada satu ayat pun di dalam Alkitab yang masih mengandung kadar firman kalau Tuhan. Kalau mengandung, nah ini beda tadi bahasa Anda. Beda tadi. Kalau mengandung itu ada unsur-unsur firman Tuhan yang diajarkan oleh Nabi Musa, aspek-aspek pengajaran Isa yang diajarkan kepada Bani Israel itu masih ada. Contohnya apa tuh? Contoh, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau. Engkau yang dimaksud di sini adalah yang mengutus Yesus, yang Yesus sebut sebagai Elohim, atau yang kitab Anda katakan Allah. Itu betul itu. Itu masih mengandung unsur pengajaran nabi-nabi di tengah-tengah Bani Israel. Tapi kalau dikatakan firman Tuhannya itu nggak ada lagi. Mengandung dari unsur yang disampaikan para nabi di tengah-tengah Bani Israel itu ada. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Itu masih kandungan ajaran para nabi. Mengajarkan kepada Bani Israel bahwa Tuhan itu Ahad. Nah itu. Kalau begitu Bang Zuma, kan Shema Israel itu mengandung firman Tuhan ya. Bang Zuma, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad itu kan Tuhannya itu gelarnya itu bernama Elohim, gelarnya itu pakai kata Elohim. Nah sementara di Quran itu nama diri yang adalah Allah. Nah, saya mau bertanya Bang Zuma, jika Tuhan yang dari dulunya di bangsa Israel disebut Elohim itu menuju kepada kepada sebutan, sementara pewahyuan berikutnya yang diterima oleh Muhammad, Tuhan itu nama dirinya adalah Allah. Bang Zuma pernah bertanya dalam hati nggak bahwa ini ternyata ada yang salah? Jadi gini saudara, yang kemudian ada yang salah. Pernah bertanya nggak? Terkait dengan nama Tuhan, saya katakan Allah itu adalah nama Tuhan. Itu jelas itu nggak pernah berubah nama Tuhan itu. Yang Anda sebutkan itu Adonai, Elohim, Elyon, Elohe, El Olam, apalagi El Shaddai, apalagi Emmanuel, apalagi El Roy, itu gelar Tuhan. Kalau di Islam itu disebut Asmaul Husna, nama-nama baik yang melekat pada diri Tuhan yang merupakan unsur sifatnya. Itu tak masalah. Tapi yang disebut Allah, itulah Tuhan itu sendiri. Innani anallah, la ilaha illa ana. Kalau Anda tidak percaya, coba Anda lihat. Unsur yang disampaikan oleh pesan dalam kitab Kejadian 17 nomor 7. Dari nomor 6 Anda baca sampai nomor 7. Aku akan menjadi Tuhanmu wahai Abraham. Menjadi Tuhan anak-anakmu. Menjadi Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Aku akan menjadi Tuhan mereka. Nah, berkesesuaian dengan apa yang diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, bagaimana kemudian Allah memperkenalkan diri melalui Abraham dan keturunannya sampai selama-lamanya. Begitu juga keturunan Yakub. Jadi kami umat Islam menyadari bahwa Allah adalah Tuhan yang datang kepada para nabi. Am kuntum syuhada'a is hadara Ya'qubal maut. Isqala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Apa itu? Ilaha wahida. Itulah yang kami sebut Allah. Innani anallah la ilaha illa ana. Jadi Tuhan itu cuma satu. Gini Bang Zuma. Dari nama saya beda. Kalau Bang Zuma bilang Shema Israel itu masih mengandung firman Tuhan, di situ nama Tuhan yang orang membacakan Shema Israel, orang Israel itu, nama diri Tuhan adalah YHWH. Sementara Elohim itu adalah gelar. Nah, sementara pewahyuan berikut yang Bang Zuma imani, itu namanya sudah berubah lagi, yaitu Allah. YHWH itu bukan nama Bang. YHWH itu gelar. Yahuwahu. Ya, itu merujuk kepada dia. Makanya di Al-Quran juga dikatakan Kul huwallahu ahad. Huwa dia. Katakanlah dia itulah Allah. Dia itulah Tuhan yang Maha Esa. Dengan pernyataan Bang Zuma di awal tadi kan.
Katanya mengandung firman Tuhan yang tadi. Iya, memang betul. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Adonai itu apa, Bang? Ya Tuhan. Ya Tuhan kan? Tuhan itu jadinya hakikatnya apa? Ahad kan? Esa kan? Itu udah betul itu. Laku tiba-tiba namanya berubah jadi Allah lagi. Kenapa bisa berubah jadi Allah? Tuhan menyatakan diri kepada Bani Israel dengan julukan yang tadi, gelar-gelar yang tadi, termasuk Yod-He-Vav-He, atau mereka sebut Hasem, nama itu Adonai, El, Elohim, Elyon, Elohe. Itu gelar-gelar Tuhan yang merujuk kepada Allah. Bukan gelar. Kalau Bang Zuma tanya saja kayak orang rabi-rabi Yahudi sekarang. Yahweh itu bukan gelar, itu nama diri, Bang, nama diri. Nah, berarti Tuhannya ada dua ya, ada dua, karena Tuhan Bang Zuma lain, Tuhan kami lain. Lalu bagaimana kemudian Anda mengatakan bahwasanya itu nama diri, sedangkan dikatakan di dalam kitab Keluaran 6, kalau nggak salah nomor 3, di situ diterangkan bahwasanya aku menyatakan diri kepada Abraham, kepada Ishak dan Yakub, tetapi aku belum menyatakan namaku kepada mereka. Aku menyatakan diri. Aku menyatakan diriku, aku menampakkan diriku kepada Abraham, Ishak, Yakub sebagai Yod-He-Vav-He yang Maha Kuasa. Tetapi tentang namaku yaitu Yod-He-Vav-He, aku belum menyatakan diri. Yod-He-Vav-He itu Tuhan. Yod-He-Vav-He itu dapat diri. Nama diri, Bang Zuma. Bukan, Yod-He-Vav-He itu Tuhan. Apa buktinya? Coba Anda baca di dalam Kejadian berapa itu, sahabat-sahabat? Yang Abraham, kemudian Abraham menjawab, ya Tuhan, ya Yod-He-Vav-He. Jadi begini, kitab Kejadian 12 ya. Maksud saya begini, Bang Zuma. Bang Zuma. Kejadian 18 jemaahnya, Mak. Kejadian 18 1 sampai 25. Kejadian 12 ada nggak, Bang Andi? Oh, ya, ada juga itu Kejadian 12. Di mana kemudian Abraham dipanggil oleh Tuhan. Abraham, Abraham. Lalu kemudian dia menjawab, ya Tuhan. Kejadian 12 nomor 1. Aku sendiri yang berkomunikasi, berfirman kepada Abraham, memerintahkan Abraham pergi meninggalkan tanah dan seterusnya itu. Dia diseru kan di situ? Iya. Diseru dia. Dia diseru. Lalu kemudian Abraham menjawab apa? Ya Yod-He-Vav-He. Berarti Abraham sudah memanggil Yod-He-Vav-He. Ternyata Yod-He-Vav-He itu atau gelar panggilan Tuhan itu adalah kedudukan di luar daripada makhluk. Itu gelar. Nah, apa artinya? Apa arti Yod-He-Vav-He itu, Pak? Tuhan itu sendiri. Dialah, ya dia yang adalah dia. Dia yang ada ada. Wajar saja kalau Bang Zuma. Wajar saja kalau Bang Zuma jawab begitu karena Bang Zuma bukan orang Kristen. Tapi herannya Bang Zuma ini ngutip Alkitab. Loh, saya ditanya lo padahal tadi. Satu ayat firman Tuhan. Saya ditanya lo tadi. Saya ditanya lo tadi. Itu apa? Tetapi maunya ngajar di sini. Loh, itu namanya seorang kuasa hukum itu, Bang. Seorang kuasa hukum lebih menguasai materi daripada yang memberikan kepercayaan kepada dirinya sebagai kuasa hukum. Lagian juga ini perjanjian lama kan bukan kitab kalian. Ini kan kitabnya orang Yahudi. Jadi jangan Anda merasa Anda lebih paham daripada saya. Apalagi kitab Bang Zuma kan Bang Zuma sendiri tadi bilang tidak meyakini satupun. Kalau kami meyakini loh, berarti kami lebih berhak begitu, Bang Zuma. Loh. Maksudnya apa? Anda berhak apa? Di mana haknya Anda? Saya kan hanya membaca saja, bukan antara hak dan hak. Kalau bicara mengenai hak, Anda sama sekali tidak punya hak terhadap kitabnya agama lain. Ini kitabnya orang Yahudi, apa hubungannya dengan Kristen? Tidak ada hubungannya. Kitab perjanjian lama itu hanya aksesoris, pelengkap perjanjian baru, supaya ajaran Romawi itu dianggap sebagai ajaran betul. Begitu, Bang. Oke, Bang Zuma. Mau bertanya apa, Bang Zuma? Silakan. Ya, itu tadi. Bahasan kita yang pertama. Yesus itu manusia atau Yesus itu Tuhan?
Tadi kan sudah dijawab ya, Yesus itu kami mengimani berdasarkan membaca Alkitab secara keseluruhan, maka kami menyimpulkan bahwa Yesus itu adalah manusia sejati dan Allah sejati. Itu. Begitu, Bang Soma. Manusia sejati dan Tuhan sejati. Kenapa bisa seperti itu? Karena Anda menggabungkan dua Yesus. Yesus yang adalah manusia sejati yang datang ke tengah-tengah Bani Israel, dan Yesus yang adalah dewa yang datang kepada Paulus dan teman-temannya. Anda menggabungkan dua Yesus sehingga punya konsep Yesus 100% manusia, 100% dewa. Anda gabungkan itu. Yesus asli dan Yesus asli. Itu dia makanya. Itu masalahnya ada di Bang Suma. Bang Suma bukan sama sekali. Sekarang saya tanya sama Anda. Benarkah Yesus menubuatkan akan datang Yesus palsu? Itu dulu jawab. Iya, seperti yang sekarang pengajar-pengajar palsu yang bukan pengajar palsu. Bukan pengajar palsu. Bukan pengajar palsu. Tapi yang dikatakan Yesus akan muncul Yesus palsu. Betul tidak? Iya, betul. Nah, betul. Yesus palsu pernah nggak datang kepada penulis Bible? Nggak tahu. Nah, yang datang mengaku, akulah Yesus yang kau niaya, itu siapa? Oh, jadi maksud Bang Zuma itu Yesus palsu yang datang kepada iya dong. Rasul Paulus. Iya dong, karena Yesus mengatakan, coba Anda baca di dalam Matius 24. Nomor 15 sampai nomor 26. Coba Anda baca tuh. Apabila sang Apabila sang pembinasa keji itu berdiri di tempat suci sesuai dengan yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel, maka muncul tanda-tandanya. Jika engkau mendengarkan ada orang berkata ada Mesias di sini, padang gurun, ada Mesias dalam bilik, jangan kau percaya. Nah, itu siapa itu yang pernah mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun? Ya, jadi begini Bang Suma. Jadi begini, percuma Bang Zuma nggak bisa kan? Bang Zuma, Anda sudah mengakui akan ada Yesus palsu. Saya tanya, siapa yang pernah bertemu Mesias di padang gurun? Karena Yesus mengatakan Yesus palsunya akan datang di padang gurun. Yesus palsu akan datang di padang gurun. Yesus palsu akan datang dalam bilik. Siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun dan bertemu Yesus di dalam bilik? Siapa? Iya, itu akibat dari kesalahan Bang Suma menyomot-nyomot ayat, tidak membaca. Ini dia. Bang Suma baca ini udah dulu. Kalau ketabo nyomot-nyomot ayat. Kalau ketabo nyomot-nyomot ayat. Kalau ketabo dapat hidayah Bang Suma. Karena begini Saudara jangan sombong, jangan angkuh terhadap kebenaran. Kebenaran itu nyata di depan saudara. Yesus berkata, apabila pembinasa keji itu kemudian duduk di tempat yang suci, selanjutnya dia akan bertemu dengan aku di padang gurun. Jangan kau pergi ke sana. Atau dia berkata, aku ada di dalam bilik. Jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu. Coba. Akan datang. Dan nabi-nabi palsu akan muncul. Melakukan banyak mukjizat dan menyesatkan banyak orang. Ini siapa yang pernah ke padang gurun bertemu dengan oknum yang ngaku-ngaku Mesias? Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu siapa yang pernah bertemu? Jadi begini Bang Suma, itu anak kecil aja dia tahu bahwa itu kesalahan logika yang sangat fatal. Enggak, saya tanya dulu, jangan Anda bawa anak kecil. Anak kecil pun malu kalau berbicara dianggap sebagai Kristen. Sekarang begini, logika sederhananya aja dulu Bang. Logika sederhananya aja dulu. Anda mengaku Yesus muncul, Yesus palsu muncul, ya kan? Yesus palsunya itu menurut Yesus, Bang Zuma, itu Yesus palsunya menurut Yesus akan muncul di padang gurun. Yesus palsunya menurut Yesus akan muncul di padang gurun. Yesus palsunya akan muncul dalam bilik, temeong dalam bahasa Yunani, artinya dalam bilik penjara. Nah, siapa yang menulis surat di dalam penjara? Siapa yang menulis surat pada saat dia ke padang gurun? Siapa? Yang bertemu dengan Yesus. Saya nantang Bang Zuma, kita debat, tentukan satu topik, kita debat Bang Zuma. Kapan waktunya? Jadi tadi ini apa? Bukan debat. Wah, ini nggak jelas ini Bang Zuma. Ini anak-anak TK nonton nanti kita diketawain nanti Bang Zuma.
Ketawain Anda, bukan ketawain saya pastinya. Iya, ketawain kamu. Kalau kami, tapi itu logis. Tadi yang beliau tadi siapa itu dia salah. Iya, udah Agama sekarang Kristen aja itu debat. logis, Udah dari logis tadi kan kalau debat, kita. Bang Ben. Sekarang aja topiknya apa? Mau topik apa? Nah. Sekarang. Kalau mau Sekarang. debat kita debat, saya siap materinya. Saya siap Iya, materinya. iya sekarang. Iya sekarang. Silakan. Enggak sekarang, Bang. Enggak sekarang, Bang. Oh, Saya nggak tidak mau berani debat sekarang. kusir begini, Bang. Oh, Ini nggak bukan berani Bapak sekarang. Isra Saya Suruh. cuma mau tahu pandangan Bang Zuma itu bahwa Bukan Guru, enggak. di dalam Beda pandangan lagi. Bang Zuma bahwa Alkitab itu tidak ada satu ayat pun yang mengandung firman Tuhan. Ya kan Bang Zuma? Iya. Oke. Kita tentukan kapan Bang Zuma mau topik apa, kita Sekarang. tentukan nanti Bang Zuma. Sekarang. Saya ada nomornya Pak Inspirasi Kehidupan, hostnya saya berteman dengan beliau. Nanti ini Bang Zuma. Terserah kapan. Mau topik apa? Mau topik apa Bang Zuma? Anda yang pilih topik. Jangan sampai Oke. saya pilih, Anda tidak menguasai materi. Silakan. Oke, siap. Saya izin pamit Bang Zuma karena kalau debat mesti ada data Bang Zuma. Oke, baik. Sudah tengah malam di sini. Oke. Siap. Oke, Pak host Inspirasi Kehidupan, nanti saya DM nomor WA saya Pak, ya. Siap. DM aja, Bang Ben. Siap. Ya. Oke, siap. Oke. Oke. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wait. Oke, kita bongkar berangkas lagi teman-teman. Kasih kencang tap-tap layarnya. Dari tadi Gurunda nggak debat ternyata. Enggak, cuap-cuap aja. Oh. Saya kasih data di bulan copot-copot ayat. Cabut-cabut ayat. Aku pikir tadi aku dengerin Gurunda berjam-jam nih ternyata nggak debat tuh ternyata. Wah, salah masuk. Oh, Bajingan malah aku. ternyata dia. Bajingan. Ini bukan room debat kayaknya Bang Inspirasi. Salah komal saya. Lanjut. Rum curhat ini. Aduh. Bakar rokok dulu teman-teman lah. Kita bongkar berangkas lagi. Tapi host, thank you ya Siap. atas kiriman Siap. madunya yang dikirim ke saya. Siap. Masya Allah Gurunda, saya Siap. dikirimin madu sama Ustadz Inspirasi Kehidupan. Masya Allah, semoga berkah ya Bang Siap. Inspirasi dan Siap. Bang Madu Kubah. Masya Allah. Dinda, Masya Allah. Dinda Ardiansa boleh nggak nunjukin kejadian 15 nomor 2? Kejadian 6 dulu. Kejadian 6 nomor 3. Salah saya. Kejadian berapa Gurunda? Kejadian 6 nomor 3. Kejadian 6. Oke, nomor 3. Bisa Gurunda? Iya, tolong deh. Habis itu kita mau bikin Baik. kopi soalnya. Siap Gurunda. Mulai kacau ini mate. Mulai kacau. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku, Tuhan, aku belum menyatakan diri. Tuhan di situ Ibraninya apa? Ini ya Gurunda ya. Tuhan, mana Tuhan? Yehova, Yahova, Yahova. Yehova. Mungkin Yotefafe mungkin ya Gurunda ya. Mungkin Iya, ya. itu. Iya, betul. Iya. Yotefafi. Iya. Ya, coba masuk ke kejadian 15 nomor 2. Kejadian 15 nomor 2 Gurunda. Siap. Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu?" Itu. Begitu. Ya, 15 ayat 2.
Kejadian 15 ayat. Coba kata Allah di situ apa? Yehova. Yehova, iya. Nah, tadi apa di Keluaran 6 nomor 3? Di Keluaran? Iya. Keluaran 6 nomor 3 tadi Yehova juga Gurunda? Enggak, bahasanya seluruhnya. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku aku belum menyatakannya. Aku belum menyatakan. Tapi dengan nama Yehova aku belum menyatakannya, betul? Iya, betul Gurunda. Nah, Kejadian 15 nomor 2 tadi Abraham menyebut apa? Oh iya, siap. Kejadian 15 nomor 2. Nah, apa katanya? Abraham ya Tuhan Allah. Iya. Itu Abraham sudah menyebut Yehova. Betul. Berarti yang dimaksud di sini, nama yang dimaksud di sini Allah Subhanahu wa taala. Aku telah menyatakan diriku sebagai Yehova. Apa itu Yehova? Tuhan, bukan tumbuhan, bukan binatang, bukan malaikat, bukan jin, bukan iblis, tapi Tuhan, Khalik. Aku menyatakan akulah Khalik, akulah Tuhan, akulah pencipta. Tetapi tentang nama pribadiku, aku belum menyatakannya kepada mereka. Makanya dikatakan di dalam Kejadian 15 nomor 2, berkatalah Tuhan kepada Abraham. Lalu Abraham menjawab, ya Tuhan. Apa kata Abraham di sana? Adonai Yod-Hevavi. Betul? Adonai Yehova. Adonai Yehova. Berarti Abraham sudah memanggil panggilan Yehova itu. Berarti yang dimaksud dalam Keluaran 6 nomor 3 bukan lagi Yehova. Aku telah menyatakan diriku kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi tentang nama pribadiku sebagai Tuhan, aku belum menyatakan kepada mereka. Itu baru betul. Bah, parah kali orang-orang ini. Pantasan yang kayak gini-gini bukan dianggap dia debat, diskusi. Jadi apa dan? Curhat. Kalau nggak marah udah malah Gurunda. Itu dia makanya. Benar nggak narasi saya, Dek Ardiansa? Sangat. Itu dia. Saya baru nyadar juga Gurunda karena iya, katanya Abraham Tuhan menyatakan diri, tapi Tuhan belum menyatakan dirinya sebagai Yehova, sebagai Yod-Heh-Vav-He. Betul? Cek per cek ternyata Tuhan sudah berinteraksi dengan Abraham. Nomor 8-nya coba lihat, Dek. Kejadian 15 nomor 8. Bisa nggak? Siap Gurunda. Nomor 8. Iya, coba kita lihat. Siap Gurunda. Kata Abraham, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Iya juga ya. Kata Abraham, ya Yod-Heh-Vav-He. Gila aja lo. Berarti Tuhan sudah dipanggil oleh Abraham dengan panggilan itu. Gimana sih lo? Iya. Bener. Masya Allah, iya juga ya. Gimana sih? Berarti Tuhan menyatakan diri sebagai Khalik. Akulah pencipta, akulah sang Khalik, akulah Tuhan. Dia tidak mengatakan akulah makhluk, akulah. Jangan kau menyebut nama aku dengan sembarangan. Aku ini Khalik. Aku ini Tuhan, jangan kau bilang aku ini makhluk. Aku ini Tuhan, jangan kau bilang aku manusia. Aku ini Tuhan, jangan kau sembarangan menyebut namaku. Sebut aja Hashem, nama itu, nama apa? Tuhan. Gak boleh Tuhan dipanggil hewan, gak boleh Tuhan dipanggil binatang, gak boleh dipanggil matahari, gak boleh dipanggil manusia, gak boleh. Tuhan yang Tuhan, harus dikuduskan nama itu. Tuhan hanya milik hakikat sang pencipta. Gak boleh. Tuhan, mau kemana kamu? Oh, saya mau pergi beli sayur. Gak boleh. Sandang Tuhan itu hanya ada kepada Dia yang menciptakan alam semesta. Jangan sebut sembarangan kepada, misalnya Anda punya binatang peliharaan, kasih nama Tuhan. Gak boleh. Tuhan, kau kesini. Gak boleh. Apakah hari ini kau sudah memberikan makan kepada Tuhanmu yang baru lahir kemarin? Gak boleh. Gelar Tuhan itu adalah hak milik kepunyaan Tuhan. Jangan kau sebut sembarangan. Gak boleh. Aku sudah menyatakan diriku kepada Abraham.
Tetapi tentang namaku, aku belum pernah menyatakan dia kepada mereka. Baik itu Abraham, baik itu Ishak maupun Yakub. Makanya Yesus hanya bisa memanggil apa? Bapa. Yesus bisa memanggil Bapa. Nanti kemudian Allah menyatakan diri. Akulah Tuhan. Baru Allah menyatakan itu kepada Nabi Muhammad SAW melalui pengantar narasi Allah kepada Nabi Musa. Innani anallah la ilaha illa ana. Begitu. Jadi di dalam Keluaran 6 ayat 3 ini ada tertulis gini Gurunda. Tetapi dengan namaku Tuhan, kan ditranslate Tuhan. Tetapi dengan namaku Tuhan gitu. Berarti Yod-Heh-Vav itu ya teks aslinya Yehova ya Gurunda ya. Ya Yehova, betul. Artinya gini loh. Tentang aku yang adalah Tuhan ini, aku tidak menyatakan nama pribadiku. Aku hanya menyatakan bahwa aku Tuhan. Tapi nama pribadiku aku enggak ajarin pada mereka. Enggak. Aku tidak mengajarkan nama pribadiku kepada mereka. Tetapi gelarku yang adalah sebutanku, sebutan itu kan nama. Hashem. Betul. Merujuk kepada nama, yaitu gelar yang hanya disandangkan, yang disandingkan kepada Sang Pencipta. Nggak boleh Tuhan itu dipanggil sembarangan ke orang, nggak boleh. Misalnya ada yang tadi yang saya katakan, ini pohon apa? Pohon Tuhan, nggak boleh. Tuhan ya Tuhan, makhluk ya makhluk. Kan ada kelompok-kelompok tuh, kelompok binatang, manusia, malaikat, jin, tumbuhan. Ada kan kelompoknya langit, sungai, air, udara, tanah, api. Ada kelompok-kelompoknya kan? Yang satu itu Tuhan tidak boleh diganggu gugat. Kalau tumbuhan banyak, kalau api banyak, tanah banyak, pohon banyak, jin banyak, malaikat banyak. Yang satu itu nggak boleh kau sembarangan memberikan kepada yang lain. Hak hanya ada pada Sang Khalik untuk mendapatkan gelar Tuhan. Makanya Yesus tak pernah sekalipun mengaku Tuhan. Mengakunya cuman kurios, nggak boleh. Nggak boleh. Jadi tak ada jalan kemudian untuk mereka mengatakan tiada Allah selain Tuhan. Cupu, otak cuplis, otak sesendok. Dalam kitab mereka, tiada Allah selain Tuhan. Tuyul. Yang betul, tiada Tuhan selain Allah. Bagi 7. Oke, saya kira kelas kita selesai. Di tempat saya ini udah pukul 6, sedikit lagi teman-teman. Silakan dilanjutkan. Bukan 6. Gurunda lagi di Nazaret, Gurunda. Golgota. Coba lagi di Burundi. Oke, lanjut. Saya monitor. Silakan. Nah ini tamu spesial. Yang ajak jelas. lagi. Panggilkan Ustaz Sudi. Yang jelas itu Maria itu lebih muda daripada Yesus. Yesus lebih tua dari Maria. Karena Yesus yang menciptakan Maria. Gitu loh. Jadi Tuhannya Maria itu anaknya Maria. Jadi yang digendong-gendong Maria itu, yang disusui Maria itu anaknya apa kakaknya ya? Kan itu pertanyaannya tadi. Anaknya apa kakaknya ya? Bingung jawabnya. Jangan begitu. Ini kan harus ada Roh Kudusnya dulu baru ngerti. Gitu. Tapi menurut Bang Andi sebenarnya pas waktu apa gitu kan? Nah itu gimana menurut Bang Andi? Yang mana? Yang itu. Kalau yang itu sih kan cuman tergantung itunya ya, karena begitulah. Karena sebenarnya itu kan menunjukkan sesuatu yang itu kan gitu. Jadi apa sih? Mana arahnya? Sudah pasang 3 tanduk loh. Mana arahnya kau bicara? Mana ya? Kemana pergi? Apa sih Bang Andi ini ngomong apa? Ya kan saya dijawab yang itu. Ini saya pahami daripada Oten ini bicara. Pakai nyambung pula tuh sama Dinda Ardiansa. Lu berdua. Enggak.
Saya kan ditanya yang itu, jadi saya jawab juga yang itu. Saya terangi loh yang itu. Karena yang itu kan menunjukkan sesuatu. Karena itu loh. Karena kalau nggak ada yang itu kan nggak ada arah petunjuk itu. Nah karena itunya yang itu kan menunjukkan itu. Iya betul. Nah, gitu loh. Tapi daeng anunya gimana daeng anunya? Kalau anunya itu kan berfirman kepada anunya gitu. Jadi suka nanaiki punggung teman lah gitu loh anuna, gitu loh. Jadi kesimpulannya jawaban Bang Handi itu pas waktu ditanyakan soal apa gitu kan, nah itu bisa dipahami lah kayak apa gitu kan. Ya lanjut. Nah ini dia persoalan, sebenarnya mudah dijelaskan apanya dan itunya kan. Mengapa kan apanya itu kan jelas itu. Karena apa itu kan suatu pertanyaan karena apa harus dijelaskan secara apa kan gitu. Wih, kasih nama Rasid. Banyak kopi terasi ini daeng. Translate-nya apa Bang Hadi? Ini Buras masuk kamar mandi. Buras langsung masuk kamar mandi, kunci dari dalam. Coba. Pusing juga dia kan. Iya Gurunda. Bang Hadi nyambung kalau ngobrol sama saya Gurunda. Emang kita. Karena yang perlu disampaikan sebenarnya kan mereka ini sudah, mereka anggap penyampaian mereka ini kan sudah tersampaikan karena tersampaikan kan penyampaian itu. Jadi yang disampaikan selama ini memang bentuk penyampaian sih yang perlu disampaikan. Karena harus dipahami bahwa yang disampaikan itu kan perlu ada penyampaian. Dan perlu ada orang yang menyampaikan dan tersampaikan. Karena kalau nggak ada demikian, ya nggak sampai-sampai tersampaikan. Udah nggak sampai-sampai ini kita. Oke lah, kita sapa dulu ya Bu Rasmi, masih monitor. Ya, selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, gimana menurut Bu Rasmi? Itunya, tanya itunya. Mengenai itunya. Mengenai penjelasan yang nggak jelas barusan. Ya. Bagaimana Bu Rasmi tentang itunya dan anunya? Iya, biar aku jelasin yang tadi ya. Tuhan itu adalah roh Allah yang berasal dari surga. Dia roh. Siapa yang tanya gitu? Lahir menjadi manusia. Roh Allah lahir menjadi manusia. Jadi roh Allah itulah yang disebut Tuhan. Yang tanya roh itu Allah siapa? itulah yang disebut Tuhan. Ui. Tuhan itu roh. Nggak Jadi dia lahir menjadi manusia. Namanya Yesus. Gitu. Kalau iblis itu roh juga ya Bu? Iblis itu roh. Kalau itu aku kurang tahu. Setahu aku iblis itu malaikat. Cuman kalau ditanya malaikat itu roh, aku nggak tahu karena nggak ada penjelasan ke sana. Itu karena ada kata itu kan tinggalnya Yohanes di surga itu bersama Allah. Roh bertanduk 7 siapa itu? Roh bertanduk 7. Roh Kudus. Roh Kudus bertanduk 7. Buset dah. Oh, maksudnya roh yang bertanduk 7. Iya. Oh, itu istilah nanti di akhir zaman. Allah mengutus 7 rohnya untuk ini, untuk akhir roh zaman. bertanduk 7 masalah. Itu ada roh bertanduk. Itu istilah yang aku baca di Wahyu, itu istilah materai 7 materai yang harus dibuka Yesus nanti di akhir zaman. Wahyu 5 ya. 7 materai membuka kitab itu yang aku baca.